Mari kita koreksi diri kita. Mungkin apa yang kita pahami sekarang, seperti Paulus, bisa menilai apa yang terbaik untuk masa depan. Shalom, senang sekali bisa bertemu dengan saudara dalam renungan kita pada hari ini. Dan renungan kita tertulis di dalam Filipi pasal 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah pengakuan kontroversial yang dari Paulus. Dia menganggap bahwa masa lalunya yang penuh dengan agresif, penuh dengan semangat, penuh dengan keterkenalan diri, itu merupakan suatu kerugian bagi dia pada masa sekarang, pada saat dia mengucapkan, menuliskan kata-kata ini. Karena apa? Karena setelah hidup di dalam Kristus, dia baru menyadari bahwa apa yang dilakukan selama ini itu sesungguhnya adalah hal yang bertentangan dengan Allah. Bayangkan kita sebagai orang yang memiliki nilai kerohanian yang tinggi, dia sanggup untuk mengatakan agar mengejar, menangkap, membunuh orang-orang pengikut Kristus. Namun ketika dia terbuka pikirannya, terbuka mata rohaninya, maka dia melihat bahwa masa lalunya itu, apa yang dikerjakannya itu adalah sesuatu yang merugikan baik dirinya, baik bagi umat Tuhan, dan bahkan baik untuk persekutuan. Maka itu yang dianggap untung, rugi baginya ketika mengikut Kristus. Di ayat yang lain juga dikatakan bahwa masa lalunya itu dilihatnya sebagai sampah yang harus ditinggalkan. Dan banyak lagi sebenarnya pernyataan kontroversial dari Paulus ketika dia memiliki pengenalan akan Kristus yang begitu dalam. Tentang kematian, dia mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kan ini luar biasa, karena dia memahami bahwa siapa yang hidup dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang. Ini pemahamannya, sehingga dengan pemahaman ini dia mulai dari nol untuk mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada hal-hal yang saat ini yang sedang kita kerjakan dan lakukan merupakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin yang kita lakukan saat ini adalah sesuatu yang sampah menurut Paulus tadi. Maka itu berbaliklah dan datanglah kepada Tuhan, sehingga kita memahami apa yang kita lakukan itu sesungguhnya kerugian bagi diri kita, kerugian bagi umat Allah, dan bahkan kerugian bagi seluruh ciptaan. Contohnya, mungkin bagi kita suatu keuntungan kalau korupsi. Tapi yakinkah kita bahwa itu adalah satu kerugian bagi kita?
kerugian bagi keluarga, kerugian bagi banyak teman-teman sekerja, kerugian bagi negara, dan bahkan kerugian bagi agamamu. Karena ketika engkau terdakwa, ketika engkau terdapati sebagai seorang koruptor, takkan dipercayai orang seumur hidupmu, bahkan agamamu. Mari kita koreksi diri kita. Mungkin apa yang kita pahami sekarang, seperti Paulus, bisa menilai apa yang terbaik untuk masa depan. Kalau ada yang salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, mari kita perbaiki. Sehingga yang kita lakukan itu adalah perubahan besar yang menjadi transformasi diri, sehingga kita menjadi dewasa dalam iman. Sama seperti kupu-kupu, begitu menjijikkan masa lalunya, yaitu sebagai ulat, yang mana ketika dia menjadi kupu-kupu, dia melepaskan masa lalunya yang menjijikkan itu menjadi ciptaan Tuhan yang indah bagi banyak orang. Maka itu relakan diri kita untuk melepaskan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, meskipun tidak viral. Banyak orang begitu ya, supaya viral, naik rating, maka yang dilakukan adalah membuat sensasional, sehingga banyak orang akan melirik dan melihat dan menjadi tergugah. Kembalilah kepada Tuhan dan lihatlah bahwa yang terbaik yang daripada Tuhan, yang Tuhan akan berikan, meskipun kita harus kembali belajar dan belajar, sehingga yakinlah kita akan dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya yang sangat luar biasa dan besar, seperti yang Paulus sudah alami. Oleh karena itu, mari bersama, hidup kita pasti berguna, berarti, sehingga pakailah waktu dan kesempatan ini dengan baik, sehingga kita tetap berjalan di jalannya Tuhan, dan di dalam Kristus ada penyertaan dan penghiburan darinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.